Halo teman-teman semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia meliputi bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Lalu, apa sih yang melatar belakangi bangsa Barat bisa sampai ke Indonesia? Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dimulai karena adanya motivasi dari 3 faktor, yakni faktor ekonomi, perkembangan teknologi, dan keagamaan. Yang pertama, faktor ekonomi. Dimulai sejak ditutupnya jalur sutra serta kota Konstantinopel, mengakibatkan bangsa Barat mengalami kendala dalam memperoleh rempah-rempah dan kain sutra. Padahal rempah sendiri merupakan bahan penting yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa, khususnya ketika musim dingin tiba karena rempah-rempah berperan sebagai penghangat tubuh. Kelangkaan rempah-rempah mengakibatkan bangsa Eropa mencari sumber rempah-rempah tersebut, dan ternyata rempah-rempah itu berasal dari kawasan Asia, khususnya dari Indonesia. Oleh karena itu, orang Eropa memutuskan untuk mencari dan mendatangi langsung sumber rempah-rempah yang kemudian dijual kembali di negara asalnya. Selanjutnya ada faktor keagamaan. Pada faktor ini, Portugis dan Spanyol telah berhasil menguasai wilayahnya kembali pasca dikuasai oleh orang Muslim. Banyak misionaris dari Portugis dan Spanyol yang hendak menyebarkan agama Nasrani. Oleh karena itu, mereka ikut dalam penjelajahan samudera demi menyebarkan agama tersebut. Penjelajahan samudera didukung oleh semangat 3G, yakni Gold, mencari kekayaan, Glory, mencari wilayah jajahan, dan Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Dengan semangat 3G, bangsa Eropa bisa sampai ke wilayah Asia, khususnya Indonesia. Bangsa Barat yang pertama kali sampai ke Indonesia adalah Portugis. Untuk sampai ke Indonesia tidak mudah bagi Portugis, pasalnya pelayaran pertama yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias mengalami kegagalan. Dia berlayar melalui jalur Afrika Barat, namun tersesat di Sungai Kongo sehingga perjalanannya hanya sampai di Afrika Selatan. Portugis tidak puas dengan pelayaran tersebut. Portugis kemudian melakukan pelayaran kembali dengan dipimpin oleh Vasco da Gama. Dia mengikuti jalur yang dilalui Dias. Saat sampai di Tanjung Harapan, Vasco bertemu dengan pedagang Arab dan bertanya arah ke timur. Namun, karena tidak diberitahu, mereka hanya menyusuri pantai hingga sampai ke Kalkuta, India, tahun 1498. Keberhasilan Portugis sampai ke Kalkuta dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque yang membawa Portugis sampai ke Malaka tahun 1511. Awalnya hanya untuk berdagang, namun akhirnya mereka memonopoli perdagangan karena merasa tidak memiliki saingan. Setelah menguasai Malaka, Portugis berlayar ke wilayah lain di Indonesia dan sampai ke Maluku. Di sana mereka bekerja sama dengan Sultan Ternate untuk menyelenggarakan perdagangan dan pelayaran ke Eropa via Afrika Selatan. Kerja sama tersebut ternyata membawa keberhasilan. Portugis pun menjadi pengekspor rempah-rempah dan menguasai pasar rempah-rempah di wilayah Eropa. Berita keberhasilan Portugis menyebar ke wilayah Eropa. Akhirnya, bangsa Eropa lainnya melakukan penjelajahan samudera seperti yang dilakukan Portugis, khususnya bangsa Spanyol. Mendengar keberhasilan Portugis, Spanyol pun tidak mau kalah. Dengan perkembangan teknologi yang ada, Spanyol memberangkatkan rombongan Columbus yang terdiri dari 3 kapal. Rombongan tersebut berlayar melalui jalur barat yang berbeda dengan jalur Portugis, yakni melewati Samudra Atlantik, dan berharap akan sampai ke wilayah timur. Dalam perjalanannya, Columbus justru menemukan wilayah baru yang pada awalnya dikira benua Asia. Akan tetapi, benua tersebut ternyata adalah benua Amerika dan India Barat. Keberhasilan Columbus tersebut, akhirnya membuat Columbus tidak melanjutkan perjalanannya. Justru, Spanyol memberangkatkan pelayaran yang dipimpin oleh Magalhaens, mengikuti jalur yang sudah ada, yang sudah dilewati oleh Columbus. Rombongan tersebut berhasil melewati Amerika Selatan. Akan tetapi, selama 2 bulan, rombongan tersebut terombang-ambing di Samudra Pasifik. Akhirnya, Magalhaens sampai ke Filipina. Akan tetapi, kedatangan Spanyol di Filipina mendapatkan sambutan yang kurang baik, sehingga Magalhaens tewas dalam perang suku yang terjadi di wilayah Filipina. Namun, Spanyol masih belum mau menyerah. Pelayaran menuju Indonesia pun dilanjutkan oleh Del Cano, dan akhirnya berhasil menginjakan kaki di Maluku. Kedatangan Spanyol ke wilayah Maluku ternyata sudah didahului oleh Portugis, sehingga terjadi konflik perebutan wilayah. Akhirnya, Spanyol pun terpaksa pergi meninggalkan Maluku. Setelah Portugis dan Spanyol sampai ke Indonesia, Inggris yang mengetahui berita tersebut ikut melakukan penjelajahan samudera pada tahun 1579, dipimpin oleh Francis Drake. Ia mengikuti jalur Magalhaens, tanpa melewati banyak rintangan seperti Spanyol. Inggris akhirnya sampai di Maluku dan berhasil membawa pulang rempah-rempah.
Banyaknya bangsa Eropa yang telah sampai di Indonesia ternyata sampai ke telinga Belanda. Sehingga, pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan mengikuti jalur Portugis. Akan tetapi, karena mereka terlalu jauh dari garis pantai, akhirnya mereka justru masuk ke wilayah Selat Sunda dan sampailah ke Pelabuhan Banten, bukan ke Malaka. Nah, kedatangan Belanda di Banten ternyata mendapatkan respons yang kurang baik akibat sikap Belanda yang kasar, berbeda dengan Portugis yang disambut baik oleh para penduduk Bumi Putra. Belanda pun memutuskan untuk pergi ke wilayah Maluku seperti Portugis. Nah, di Maluku, akhirnya Belanda berhasil membawa pulang banyak rempah-rempah ke negara asalnya. Keberhasilan Belanda tersebut mengakibatkan banyak orang-orang Belanda lainnya ikut berdatangan ke Indonesia, apalagi jalur pelayarannya sudah gampang untuk dilalui, tidak seperti Spanyol dan Portugis yang beberapa kali tersesat baru bisa sampai ke wilayah Indonesia. Nah, untuk mencegah persaingan antar pedagang karena banyaknya bangsa barat yang sampai ke wilayah Malaka, akhirnya Belanda memutuskan membentuk VOC pada tahun 1602 di Ambon, dengan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Pieter Both. VOC yang didirikan Belanda inilah ternyata semakin berkembang karena mereka melakukan monopoli perdagangan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah Jayakarta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedatangan bangsa barat ke wilayah Indonesia menjadi awal terjadinya kolonialisme yang berlangsung selama ratusan tahun di Indonesia, yang menyebabkan rakyat menjadi sengsara dan menderita. Jadi, segitu dulu ya, teman-teman, materinya. Semoga materinya dapat bermanfaat. Terima kasih.